Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. 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 Akhirnya AFF 2022 berakhir sudah dan sudah keluar juaranya yaitu Thailand. Thailand Iya. balik lagi menjadi juara walaupun pemain utama mereka tidak hadir ya, tidak ikut serta. Wah, luar biasa. Betul. Bro Ipung, bagaimana dengan laga Thailand melawan Vietnam ini baik di leg satu maupun leg 2? Ya, memang kan sejak dari leg satu sebetulnya tanda-tanda bahwa Thailand akan menjadi juara itu sangat kuat. Terutama sekali kalau melihat pada hasil pertandingan di mana Thailand pada permainan di leg pertama justru bermain lebih cerdas dan lebih Mhm, punya banyak peluang. mhm, Efektivitas permainan mereka malah lebih terlihat. Sedangkan Vietnam menanggapi laga pertama itu kecenderungannya terburu-buru dan agak emosional. mhm, Kemungkinan ini juga bisa jadi adalah laga terakhirnya Pak Hang Seo ya di mhm, ajang AFF, dan dia juga akan berakhir masa tugasnya di Vietnam. Makanya pemain-pemain Vietnam begitu terburu-buru untuk mengkonversi peluang menjadi gol. Akhirnya malah jadi tidak efektif serangannya. mhm, mhm, Bahkan sebetulnya Thailand di leg pertama itu lebih punya peluang untuk menang. Dan di mhm, menit-menit terakhir injury time di menit ke 90 sekian, Ekanit sudah bisa berhadapan dengan Dong Van Lam sebetulnya. mhm, Tinggal one on one tapi gagal Ekanit. Padahal kondisinya saat itu dua sama gitu loh. mhm. Nah, Ya, kalau kita lihat lagi pada permainan di leg kedua lebih kelihatan lagi bahwa Thailand memang pemain-pemainnya sangat berpengalaman ya. mhm, Jadi yang lucunya dalam permainan final ini, sepertinya Thailand bermain tidak ini ya, terlihat tidak terlalu menggebu. Mereka hanya memainkan passing game, mhm, passing terus dia lakukan, passing entah secara horizontal bahkan mundur ke belakang karena dia melihat pada lubang-lubang yang ditinggalkan oleh pemain Vietnam. Pemain Vietnam tidak sabar dengan gaya permainan Thailand yang sepertinya mhm, bermain mencoba untuk merubah-rubah ritme permainan. mhm, Begitu pemain Thailand mendapatkan ruang kosong, itu langsung secara cepat pemain-pemain depan Thailand itu sudah memasuki ruang tersebut dan itu berubah menjadi cepat permainannya. ya, mhm, mhm, Iya, sampai akhirnya justru Teraton Bumatan bisa mengkonversi peluang dengan tendangan dari second line yang sangat bagus. Padahal kaki yang dipakai untuk menendang dan menghasilkan gol itu bukan kaki terkuatnya. Itu mhm, pakai kaki kanan. Padahal kan Teraton sama ini kita ketahui sebagai pemain kidal. mhm, Tapi dengan kaki kanannya dia bisa menembak bola dengan sangat keras yang Dong Van Lam juga tidak bisa menghadang ya. mhm. Dan ternyata dari gelaran Piala AFF dari sejak fase grup baru melawan Thailand, Vietnam bisa kebobolan, bro. Tiga lagi ya langsung. Tidak lagi. Betul, Ya benar betul. ya. Memang Vietnam ini kan Hmm, tidak kebobolan sama sekali sampai semifinal ya. betul. Clean sheet terus, tetapi baru di final gawang Vietnam bisa dibobol oleh Thailand. Nah, bro, Betul. ini memang jagoannya Thailand se- sudah sedemikian hebatnya di Asia Tenggara atau gimana nih, bro? Nah, Kemarin ini dia. 2 tahun lalu menang, sekarang menang lagi. Ya back to back ya, bro. Ya memang gini, saya juga sangat kagum ya dengan mungkin kualitas Liga Thailand yang bisa menghasilkan pemain-pemain yang begitu berkualitas. Mhm, Jadi pemain-pemain Thailand begitu mereka bermain di timnas, pelatih timnas itu tidak lagi punya usaha untuk memberikan atau mengubah dan memberikan arahan mengenai teknikal-teknikal yang sifatnya elementer. mhm, Passing mereka sudah bagus, penempatan posisi mereka sudah tahu, dan bagaimana bermain secara efektif mereka juga sudah bisa lakukan itu. mhm, Jadi ini kan sangat memudahkan kerja pelatih sebetulnya. mhm, Makanya ketika Manopol King juga diberikan pemain-pemain
yang akhirnya dipanggil ini kan minus 8 pemain yang sebetulnya menjadi langganan dan menjadi pemain utama di Hmm. kubu Thailand. Tidak ada Canatip, Supacok, Supacai, Manuel Bir, kemudian Benjamin Davis, kemudian tidak ada Tristando. Itu juga Hmm. tidak ada masalah buat mereka ternyata. Hmm. Hmm. Dan ya ini kan menjadi semacam barometer ya, Hmm. bagaimana ternyata dengan skuad yang boleh dibilang dalam tanda kutip seadanya, toh Kelas mereka 2 bisa, lah ya, Kim. ya mereka masih bisa jadi juara gitu loh. Dan yang dilawan juga bukan tanggung-tanggung, Vietnam yang Hmm. punya ambisi sangat kuat, Hmm. Hmm. Indonesia yang punya banyak pemain abroad, kemudian juga ada pemain naturalisasi. Malaysia juga kan tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kedikdayaannya Thailand gitu Hmm. loh. Hmm. Bro, apakah ini Thailand akan lama-lama jadi bosen juga ikut AFF nih, bro? Menang terus Ah, soalnya. itu betul betul bro. Itu sinyalemen yang betul-betul mereka lagi pikirkan ya. Hmm. Dari kepengurusan sepak bolanya Thailand, rupanya mereka sudah tidak lagi bersemangat lah kata kok boleh dibilang ya untuk mengikuti event-event di regional ASEAN Hmm. karena bidikan mereka adalah Asia. Gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi pernah kan memang Teraton Bumatan pernah ngomong Hmm. Thailand itu bukan lagi levelnya Asia Tenggara gitu loh. Hmm. Dan ini hari ini terbukti omongannya Hmm. Teraton Hmm. bahwa dengan bahkan kan Teraton sendiri yang biasanya bermain sebagai wingback di kiri itu dengan ketiadaan pemain-pemain tengah yang biasa dipanggil dia diplot sebagai pemain tengah pun juga berhasil gitu loh. Ini kan luar biasa sekali sebetulnya. Saya Hmm. juga iri juga ya bagaimana eh, pemain-pemain Thailand bisa bermain ritmenya mereka kembangkan, ritmenya mereka ubah-ubah untuk mengacaukan momentum sepak bola, momentum permainannya Vietnam gitu loh. Hmm. Hmm. Mereka tidak lagi bermasalah dengan passing. Hmm. Mereka tidak lagi bermain secara terburu-buru. Hmm. Maka mereka bermain secara sangat sabar sebetulnya Hmm. menghadapi Vietnam yang menggebu-gebu. Hmm. Jadi Vietnam ini seperti dipermainkan gitu loh dalam hal ini Hmm. ya. Hmm. Ritme permainan Vietnam itu dirusak dengan permainan Thailand yang mencoba mengambil ritme untuk bermain secara lamban Hmm. gitu loh. Secara Hmm. lambat mereka bermain. Hmm. Tapi ketika mereka sudah ada di depan, ritmenya menjadi berubah. Mereka bisa 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 tiba-tiba berubah menjadi pemain-pemain yang sangat cepat Hmm. gitu loh. Ya. Oke, berarti pasukan Vietnam gagal mempersembahkan trofi buat Pak Hang Seo sebagai kado perpisahan. Betul. Menyerang Betul, sayang up. sekali ya. Padahal gini, Hmm. menghadapi AFF kali ini sebetulnya kan ada 4 negara yang boleh dibilang digadang-gadang lah ya, Hmm. dan memang punya target yang masuk masuk akal sih sebetulnya Hmm. untuk menjadi juara AFF. Hmm. Thailand, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Hmm. Itu adalah 4 negara. Karena kesiapan dari masing-masing negara seperti Malaysia, walaupun tidak banyak tidak pemain-pemain JDT banyak mangkir, tapi mereka masih punya cadangan pemain-pemain yang berasal dari pemain keturunan. Dan Hmm. itu ternyata bisa mendongkrak kualitas permainan Malaysia. Hmm. Kemudian Vietnam yang masih formasinya masih tetap sama. Hmm. Formasi sejak mereka jadi juara hampir sama ya dengan saat mereka menjadi juara Piala AFF tahun 2018. 18. Hmm. Kemudian mereka juga lolos kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia. Itu kan pemainnya masih tetap sama dan pelatihnya juga tetap sama. Hmm. Kemudian ada Indonesia yang banyak pemain abroad, ada pemain keturunan Hmm. dan pelatih yang juga mumpuni. Hmm. Ternyata sebetulnya dibandingkan Pak Hang Seo dan Sintayong, Mano Polking ini CV-nya mungkin yang paling tidak mentereng, tidak sementereng Pak Hang Seo dan STY sebetulnya. Hmm. Berarti memang faktor pemainnya ya di Thailand itu Ya, memang udah bagus duluan. Jadi
mungkin Betul. kalau disebut pelatihnya siapa aja juga bisa menang gitu ya, Bro. Ya betul. Kita ingat ya, Alfred Riedel. Alfred Riedel juga kan pernah menangani Thailand kalau nggak salah ya. Hmm, Thailand jadi juara Piala AFF. Kemudian Peter Witt hmm, pernah menangani Thailand, Thailand menjadi juara. hmm. Kedua pelatih ini pun juga menangani Indonesia, tapi gagal. Gitu loh. Iya. Sampai di Jadi kolom saya, komen nah itu betul. Coba silakan bro. Sampai ada di kolom komentar tuh bilang, wah kayak timnas Indonesia ini kalaupun dilatih oleh kelas dunia, pelatih kelas dunia, katakanlah mungkin Ferguson lah atau Pep Guardiola atau Zidane dan segala macam, kayaknya tetap aja nggak akan bisa jadi juara AFF. Bener nggak itu kira-kira tuh obrolan seperti itu? Itu tulisan di komentar ya di kolom komentar kita itu. Ya untuk sementara saya sih mengamini ya bahwa dari beberapa kali Piala AFF kan Indonesia spesialis runner up nih. Hmm, Belum sekalipun kita menjadi juara. hmm, Ya artinya mungkin apa yang dipikirkan oleh netizen ada betulnya gitu loh bro. hmm, Bahwa yang jadi persoalan bukan di kepelatihan katakanlah ya, hmm, tapi bagaimana pemain-pemain basic hmm, basic sepak bola juga punya punya apa punya pengaruh besar hmm, terhadap kesiapan pemain. hmm, Terlihat bahwa pemain-pemain Thailand kan memang dibekali oleh basic yang sifatnya skill yang sifatnya elementer itu mereka sudah miliki. Mungkin hmm, pemain Indonesia harus punya memperbaiki skill-skill yang sifatnya elementer. Bagaimana passing yang baik, bagaimana penempatan posisi, bagaimana bermain secara sabar dan tidak terburu-buru. Itu hmm, kan juga yang harus bisa diterima oleh dan di upgrade oleh pemain-pemain Indonesia. hmm, Karena saya juga melihat ada semacam ini ya sinyalemen dari Raja Isa. Raja Isa ini pelatih asal Malaysia yang pernah sukses menangani Persipura jadi juara Liga 1. hmm, Dia bilang bahwa salah satu kelemahan pemain Indonesia adalah mindset. Mindset hmm, pemain sepak bola Indonesia adalah bagaimana bisa berlari dengan cepat. Padahal itu juga tidak dibutuhkan gitu loh. hmm, hmm, Uh, Jadi percuma bermain cepat, tapi penguasaan bolanya tidak didapat gitu loh. hmm, ya, Tapi bagaimana bermain efektif, penempatan posisi, ya, tahu orientasi di lapangan itu yang lebih penting gitu, ya. bro. Ya kemarin sempat baca juga di satu artikel ya bahwa yang penting itu bukan dribblenya cepat atau seperti apa, tapi justru ya passing, penempatan diri, Ya, ya kan iya seperti itu. betul, Jadi karena kan memang sepak bola ini permainan tim ya. Dan itu betul. kelihatannya yang memang kurang di Indonesia. Ya, mungkin ya itu tadi. Ini kan ada faktor yang menahun sebetulnya ya, Hmm, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu kan terbawa dari kebiasaan-kebiasaan lama ya, hmm, dan mindset mungkin dari persepak bola nasional yang belum juga berubah, hmm, bahwa apa yang mungkin dipikirkan bermain sepak bola caranya Indonesia adalah bagaimana bermain dengan penguasaan bola dan berlari cepat gitu hmm. loh. Itu mungkin yang harus dirubah. Hmm. Ya, 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 oke. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai final AFF Cup 2022 yang dimenangkan oleh Thailand, dan kita tadi sudah bahas mengenai bagaimana Thailand bisa memenangkan final ini walaupun dengan tim yang boleh dikatakan tim keduanya mereka. Menurut sobat sendiri bagaimana dengan Indonesia untuk mengejar Thailand? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.